Selamat pagi pemirsa, perkenalkan saya Ahnaf Nandana selaku pembawa acara pada pagi kali ini. Pada kali ini saya akan membawakan berita terkait dengan penyebaran hoax di lintas generasi. Untuk itu saya sudah terhubung dengan rekan saya, Saudari Renata yang akan mewawancarai terkait hoax di generasi boomers. Untuk itu, Saudari Renata dipersilakan. Kali ini dengan saya, Renata, yang akan mewawancarai dari Gen Boomer tentang hoax yang menjadi isu utama dalam proyek kami. Naik ke pertanyaannya ya. Jadi, menurut Bapak, apa definisi hoax sih dan kenapa penyebarannya itu jadi masalah yang serius gitu di era digital ini? Kalau hoax itu intinya ya berita yang tidak benar. Pertanyaan selanjutnya, apa sih dampak yang paling berbahaya dari hoax ini terhadap kehidupan sosial di masyarakat? Berita hoax itu sebenarnya sama dengan fitnah, apalagi menyangkut dengan sara. Ya dampaknya sangat luas, juga keamanan bagi lingkungan sekitar, terus juga bagi kerumunan umat beragama. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya. Sekian dari saya kembalikan ke presenter. Baik pemirsa, untuk perspektif lainnya, kali ini saya sudah terhubung dengan rekan saya, Saudara Hatami, untuk mewawancarai dari perspektif generasi milenial. Kepada Saudara Hatami, dipersilakan. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya Hatami. Kali ini saya sudah bertemu dengan salah satu generasi milenial yang akan saya tanya mengenai hoax yang menjadi salah satu judul dari kelompok kami. Menurut Bapak, hoax itu apa sih dan kenapa hoax itu bisa menjadi masalah besar di internet? Hoax itu kabar yang tidak pasti mas, ya, atau yang salah simpang siur gitu. Baik, selanjutnya gimana sih cara Bapak supaya orang-orang ini itu nggak langsung percaya sama info yang ada, tapi bisa dicek dulu dan bisa dengan begitu bisa lawan hoax itu yang ada, gitu Pak? Kalau menurut saya cari detailnya dulu mas, jangan langsung buat satu atau komentar apa-apa gitu. Cari dulu kebenarannya gitu. Terima kasih Pak Haris atas jawabannya. Baik rekan-rekan sekalian, saya Hatami kembali lagi kepada presenter. Terima kasih Hatami. Baik pemirsa, tidak lengkap rasanya apabila kita tidak mendengar dari perspektif generasi Z juga. Oleh karena itu, sekali lagi saya telah terhubung dengan rekan saya, Saudari Areta, untuk mewawancarai dari perspektif generasi Z. Pada Saudari Areta, dipersilakan. Halo teman-teman, di sini saya Areta akan mewawancarai salah satu Gen Z mengenai hoax yang kini sering beredar di media sosial. Apa yang bisa dilakukan negara nih biar masyarakat nggak gampang ketipu sama hoax yang tersebar di media sosial? Negara itu harus memberikan edukasi kepada para masyarakat mengenai tentang hoax gitu. Terus mengenai cara menghindari hoax itu kayak gitu. Oke, nah pertanyaan terakhir untuk Kak Rifa nih. Gimana sih caranya negara dan warga negara buat kerja bareng untuk menjaga informasi yang beredar biar nggak ada kesalahan, biar nggak ada hoax yang tersebar? Nah, jadi kita harus mengajak para masyarakat untuk meriset terlebih dahulu masalah yang dibicarakan ini, apakah faktanya benar atau aslinya ini palsu gitu informasinya. Jadi harus cari tahu dulu, bisa di Google atau di media sosial lain, pasti banyak informasi-informasi tersebut. Oke, insightful banget ya teman-teman. Nah, cukup sekian untuk wawancara dari Gen Z. Selanjutnya saya kembalikan ke presenter. Dari semua suara yang kami dengar, satu hal kini menjadi pasti, bahwa hoax tidak bisa dilawan sendirian. Ia butuh perlawanan dari negara dan warganya. Dan inilah suara kami. Hoax bisa muncul dari mana saja. Dan karena itu, kita harus mulai lebih teliti untuk menerima informasi apapun. Menelusuri kebenaran sebelum percaya adalah langkah kecil yang bisa mencegah perpecahan besar. Tidak hanya dari warganya saja, namun negara juga harus ikut andil dalam memberi batasan serta perlindungan dan juga peraturan. Edukasi digital menjadi salah satu kunci utama untuk masyarakat, di mana masyarakat dapat membedakan antara informasi yang benar dengan informasi yang salah. Edukasi saja tidak cukup apabila kita masih tergesa-gesa dalam menyebarkan tanpa berpikir. Disinilah peran kolektif menjadi penting. Warga yang sadar dan pemerintah yang responsif menjadi garda terdepan. Dan saat negara dan rakyat benar-benar berjalan bersama,
maka kebenaran akan selalu punya ruang untuk bertahan. Menjaga ruang informasi itu tanggung jawab bersama. Negara memfasilitasi, warga menyadari.